Akemitsu adalah seorang pemuda kuliah yang sedari kecil selalu diajarkan oleh sang ayah untuk menjadi cowok playboy, yaitu Akemitsu harus menaklukkan semua gadis yang ada di Jepang seperti sang ayah. Namun rupanya, Akemitsu tidak ingin meneruskan kebiasaan buruk sang ayah yang selalu tidak setia kepada pasangan dan lebih suka melakukan skibidi dengan banyak cewek. Bahkan ketika Akemitsu diajak oleh teman-temannya untuk melakukan kencan buta, Akemitsu pun menolaknya karena dia sudah bertekad untuk menjadi seorang pria PNS dan pria sejati setelah lulus kuliah nanti. Namun di satu malam, saat Akemitsu baru saja pulang bekerja sampingan seperti biasa, dia malah tak sengaja dihantam oleh sebuah tong beras dari seorang gadis bernama Yuzuki. Melihat Akemitsu yang kesakitan, Yuzuki pun segera meminta maaf kepada Akemitsu. Namun ketika melihat wajah Yuzuki yang begitu cantik dan sempurna, Akemitsu malah pergi tanpa mengatakan sesuatu. Dan setelah pertemuannya dengan Yuzuki, Akemitsu pun merasa kalau saat ini ingatan yang selalu diajarkan oleh ayahnya untuk melakukan skibidi pun mulai kembali lagi. Dan karena tidak ingin hanyut di dalam ajaran sang ayah yang sesat, Akemitsu pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kuil Mikazuki untuk menjadi seorang biksu supaya bisa menghilangkan pikiran buruk yang ada. Tapi ketika baru saja sampai di kuil, Akemitsu pun malah disambut oleh seorang cewek cantik yang ternyata adalah Yuzuki. Tapi rupanya, saat ini Yuzuki sudah lupa dengan kejadian semalam. Ditambah ketika melihat Akemitsu yang datang di kuil itu, entah kenapa, Yuzuki ini malah menjadi semakin panik. Dan rupanya, Yuzuki malah mengira kalau Akemitsu merupakan jodoh kiriman yang dikirimkan oleh kuil lain. Merasa bingung dengan perkataan Yuzuki saat ini, Akemitsu pun berniat untuk buang air sebentar. Namun ketika ingin pergi ke toilet, Akemitsu malah tak sengaja melihat seekor kucing yang sedang terjebak di sumur. Tapi saat ingin menolong kucing itu, Akemitsu malah terjatuh. Di lain sisi, nampaknya Yuzuki pun mulai menjadi sangat panik setelah mengetahui kalau pemuda yang saat ini datang ke kuilnya bukanlah jodoh kiriman yang dimaksud. Mengira kalau Akemitsu adalah orang jahat, Yuzuki pun menyuruh saudarinya yang bernama Sukuyo untuk segera kabur dari Akemitsu. Dan situasi pun menjadi semakin memburuk ketika Akemitsu malah datang untuk meminta bantuan dengan kondisi yang sudah seperti zombie. Namun saat mencoba untuk mengejar Yuzuki, Akemitsu pun malah tak sengaja menabrak seorang gadis bernama Mie. Hingga ketika posisi Yuzuki dan juga Sukoyo sudah terpojok, Yuzuki pun dengan terpaksa menggunakan jurus stun kepada Akemitsu. Dan tak lama, datanglah ketua biksu bernama Kiki yang segera meluruskan semua kesalahpahaman yang sudah terjadi. Tapi tetap saja, beberapa gadis kuil di sana masih marah kepada Akemitsu yang sudah membuat mereka menjadi panik. Apalagi Akemitsu sudah membuat kekacauan di kuil yang khusus untuk para gadis tersebut. Dan ketika melihat semua orang yang nampaknya tidak ingin menerima Akemitsu di kuil itu, ketika hari menjelang malam, Akemitsu pun memutuskan untuk segera meninggalkan kuil tersebut. Tapi karena merasa kasihan kepada Akemitsu, Yuzuki pun memutuskan untuk mengajak Akemitsu kembali dan menginap di kuil Mikazuki saja. Dan saat melihat kebaikan Yuzuki saat ini, Akemitsu pun dengan sigap mengajak Yuzuki untuk berkenalan di malam itu. Namun ketika mendengarkan kalau Akemitsu merupakan anak dari Akagami, Yuzuki pun kembali membawa Akemitsu ke kuil dan menahan Akemitsu di sana. Yuzuki kemudian menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, ayah Akemitsu pernah membawa kabur uang kuil dengan jumlah yang sangat banyak. Dan oleh karena itu, Yuzuki pun meminta kepada Akemitsu untuk segera melunaskan hutang-hutang tersebut. Karena jika tidak, Akemitsu akan dijatuhi hukuman yang sangat berat dari setiap anggota kuil yang ada. Tapi karena saat ini Akemitsu tidak bisa membayar dengan uang, sebagai gantinya Akemitsu pun harus bekerja setiap harinya di kuil Mikazuki itu untuk melayani setiap anggota kuil yang ada dan juga merawat kuil. Tapi rupanya anggota kuil yang lain memutuskan untuk mengatur sebuah rencana supaya bisa mengusir Akemitsu dari kuil Mikazuki karena mereka merasa tidak nyaman ketika ada seorang cowok yang tinggal bersama mereka. Melihat rencana yang dibuat oleh para gadis kuil, ketua biksu bernama Kiki pun menyarankan supaya mereka bisa menggoda Akemitsu. Karena dengan begitu, mereka bisa mengeluarkan Akemitsu jika Akemitsu terpancing untuk melakukan skibidi dengan salah satu gadis kuil. Dan orang yang dipilih untuk melakukan rencana itu adalah Sukoyo, yaitu pemilik semangka terbesar di antara mereka. Di lain sisi, nampaknya Akemitsu sedang membuat masakan yang nikmat kepada semua gadis kuil. Dan ketika Sukoyo mencoba masakan Akemitsu,
itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena siapa sangka cowok seperti Akimitsu bisa memasak dengan sangatlah nikmat. Bahkan Akimitsu pun bisa dengan cepat menyelesaikan setiap pekerjaan kuil yang ada. Merasa kesal dengan Akimitsu yang bisa melakukan apapun, Sukoyo yang kesal pun memberikan sebuah latihan yang keras kepada Akimitsu. Dan singkatnya, setelah latihan sudah selesai, Akimitsu yang capek pun memutuskan untuk segera mandi. Namun ketika sedang berada di dalam bak, datanglah Sukoyo yang secara tiba-tiba malah mengajak Akimitsu untuk melakukan skibidi. Namun di saat yang bersamaan datanglah Yuzuki yang tak sengaja mendengar suara berisik dari dalam kamar mandi. Namun anehnya, setelah kejadian skibidi itu, Sukoyo pun merasa kalau Yuzuki mulai menjauhi dirinya. Dan ternyata Yuzuki bukan marah kepada Sukoyo, melainkan Yuzuki sedang salting ketika melihat paku kekar milik Akimitsu tadi. Namun Yuzuki yang sudah mengetahui rencana pengusiran Akimitsu pun mengatakan bahwa seharusnya mereka harus menerima Akimitsu sebagai anggota baru di kuil tersebut. Apalagi saat ini Akimitsu sedang berusaha untuk melunasi hutang ayahnya dan berniat untuk bertobat dari hal-hal skibidi yang diajarkan oleh sang ayah. Di lain sisi, setelah merasa bersalah dengan apa yang terjadi tadi, Akimitsu pun bahkan sampai berniat untuk kembali ke apartemen lamanya. Tapi saat kembali ke sana, sang pemilik apartemen malah sudah membuang semua barang-barang Akimitsu. Tapi saat Akimitsu sedang bersedih di bawah jembatan, datanglah Yuzuki dan juga Sukoyo yang ingin mengajak Akimitsu untuk kembali ke kuil Mikazuki. Yuzuki juga mengatakan bahwa setelah ini, dia akan menyuruh semua anggota kuil untuk tetap menerima Akimitsu di kuil tersebut, supaya bisa tinggal di kuil sampai Akimitsu bisa benar-benar melunaskan hutangnya. Dan setelah kembali ke kuil, Akimitsu pun segera bersiap untuk membuat masakan yang nikmat kepada mereka, sambil dibantu oleh adik Yuzuki yang bernama Kurage. Tapi ketika sedang memasak bersama Kurage, Kurage pun mengatakan, walaupun Yuzuki adalah seorang gadis yang blow on, namun Yuzuki sebenarnya adalah gadis yang sangatlah baik di antara mereka semuanya. Tapi setelah itu, rupanya Mia, yaitu salah satu anggota kuil, masih belum bisa menerima kehadiran Akimitsu di kuil tersebut. Dan oleh karena itu, Mia pun memutuskan untuk melakukan duel pedang dengan Akimitsu, supaya Akimitsu bisa pergi dari sana jika Akimitsu kalah. Singkat cerita, setelah melakukan persiapan yang cukup, duel pedang pun segera dilaksanakan di depan kuil. Dan jika Akimitsu kalah, maka Akimitsu harus segera pergi dari kuil Mikazuki sekarang juga. Dan singkat cerita, setelah melakukan perjuangan di duel tersebut, Akimitsu pun berhasil menang dan mengalahkan Mia di dalam duel itu. Tapi tetap saja, walaupun sudah menang dari duel tersebut, rupanya Akimitsu masih merasa gagal untuk berdamai dengan Mia. Tapi ketika hari sudah semakin malam, Akimitsu yang ingin tidur pun malah dikejutkan dengan kedatangan Mia yang ingin mengajak Akimitsu untuk melakukan skibidi di malam itu, yakni sebagai hukuman karena sudah kalah di dalam duel tadi ketika melawan Akimitsu. Tapi karena Akimitsu ingin bertobat saat ini, Akimitsu pun malah menolak ajakan tersebut dan memilih untuk melupakan hukuman yang ada di duel tadi. Tapi setelah ditolak oleh Akimitsu, Mia yang malu pun malah kabur. Namun saat ingin menggalau di sebuah gudang, entah bagaimana bisa Akimitsu juga sudah berada di dalam gudang itu. Namun saat Mia ingin kabur lagi, pintu malah kembali terkunci dari arah luar. Tapi saat malam sudah mulai semakin dingin, Akimitsu pun secara mengejutkan malah memberikan selimut kepada Mia dan juga meminta maaf atas kesalahannya selama ini kepada Mia. Namun secara tiba-tiba Mia malah menangis ketika menerima selimut itu. Mia juga kemudian mengatakan kalau saat ini ingatan masa kecilnya sudah mulai kembali lagi, di mana sedari kecil Mia selalu diajarkan oleh ibunya untuk menaklukkan hati semua pria yang ada di bumi supaya bisa menjadikan mereka sebagai budak cinta. Dan alasan Mia mengajak Akimitsu melakukan skibidi tadi adalah sebuah kesalahpahaman atas pemikiran yang telah diajarkan oleh sang ibu ketika masih kecil. Mendengarkan hal itu, Akimitsu pun mengatakan kalau nasib mereka berdua sangatlah mirip, di mana mereka berdua sama-sama berusaha untuk lepas dari ajaran buruk orang tua. Dan setelah itu, datanglah Kagura yang datang untuk membuka pintu gudang, dan ternyata orang yang sudah mengunci mereka berdua di gudang itu adalah Kagura itu sendiri. Tapi di keesokan harinya, Biksu Kike pun mengatakan kalau saat ini Yuzuki harus segera bertemu dengan calon suaminya. Dan ketika mendengar hal itu, Yuzuki dan juga Akimitsu pun dengan sigap segera pergi untuk bertemu dengan calon pasangan Yuzuki saat ini. Yuzuki kemudian menjelaskan bahwa alasan dia dijodohkan dengan kepala kuil lainnya adalah untuk mendapatkan jabatan sebagai pemimpin kuil Mikazuki. Dan dengan begitu, kuil Mikazuki tidak akan jadi ditutup oleh pemerintah setempat.
Dan singkatnya, dengan menggunakan truk operasi yang telah dipinjam, mereka pun akhirnya berhasil sampai di kuil lain untuk bisa bertemu dengan tunangan Yuzuki saat ini. Tapi saat Yuzuki pergi ke sana, datanglah seorang gadis kuil yang malah menyuruh Akimitsu untuk membersihkan taman kuil, sambil melihat Yuzuki yang sedang berbicara dengan petinggi kuil tersebut. Namun ketika melihat Akimitsu yang sedang berada di sana, Yuzuki pun menjadi sangat panik. Bahkan Yuzuki menjadi tidak fokus ketika Akimitsu malah melihat Yuzuki di sana yang sedang berbicara dengan calon suaminya saat ini. Dan kondisi bahkan menjadi semakin memburuk ketika wanita biksu itu malah menyuruh Akimitsu untuk duduk di antara Yuzuki dan juga tunangannya. Tapi setelah itu, secara mengejutkan Yuzuki pun mengatakan kepada jodohnya bahwa saat ini Yuzuki sebenarnya tidak berniat untuk menikah, dan perjodohan yang mereka lakukan saat ini hanyalah untuk mempertahankan kuil Mikazuki, sekaligus demi menaikkan jabatan Yuzuki untuk menjadi sang kepala biksu di kuil Mikazuki itu. Tapi setelah mendengarkan hal itu, Kijo pun mengatakan kalau dia akan membantu Yuzuki untuk menjadi biksu ketua tanpa harus menikah. Mendengarkan hal itu, Yuzuki pun merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Kijo. Namun ketika Akimitsu dan juga Yuzuki sedang pulang, rupanya Yuzuki dan juga Akimitsu tidak menyadari kalau wanita biksu yang sedang tadi menyuruh Akimitsu adalah ibu Yuzuki. Di lain sisi, nampaknya setelah pulang dari kuil Tuan Kijo, Akagami dan juga Yuzuki pun menjadi sangat panik karena saat ini hampir semua alat transportasi sudah pada tutup. Pada akhirnya, karena hanya ada hotel cinta yang masih buka, mau tidak mau Akimitsu dan juga Yuzuki pun berniat untuk menginap semalam di hotel cinta tersebut. Tapi supaya tidak merasa tegang di malam itu, Akimitsu pun memutuskan untuk mandi duluan saja. Namun saat Akimitsu sedang mandi, rupanya Yuzuki malah sedang menonton film Power Ranger Pink di TV hotel itu. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun harus menginap semalam di hotel yang penuh dengan godaan tersebut. Dan di keesokan harinya, ketika mereka berdua pulang ke kuil, Sukoyo pun menjadi sangat khawatir kepada sang kakak yang harus menginap semalam bersama seorang cowok yaitu Akimitsu. Tapi saat Sukoyo dan juga Yuzuki sudah berangkat ke sekolah di pagi itu, Sukoyo pun mengatakan kepada Yuzuki untuk merahasiakan hubungan mereka dengan Akimitsu saat ini. Karena jika sampai semua orang tahu, reputasi mereka sebagai seorang gadis kuil akan segera jatuh. Tapi saat Sukoyo sedang berada di kelas, datanglah kedua temannya yang mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu, mereka tak sengaja melihat Sukoyo yang sedang bertemu dengan seorang pemuda tampan di bawah jembatan. Mendengarkan hal itu, Sukoyo pun menjadi sangat panik. Bahkan Sukoyo menjadi semakin panik lagi ketika Akimitsu malah datang untuk membawa bekal kepada Sukoyo di pagi itu. Melihat Akimitsu yang datang, Sukoyo pun dengan sigap membawa Akimitsu ke ruang UKS untuk bersembunyi di sana. Namun secara tiba-tiba, kedua teman Sukoyo pun malah kembali datang, yang rupanya mereka ingin mengajak Sukoyo untuk masuk ke dalam klub olahraga panahan. Tapi untung saja Sukoyo dengan cekatan berhasil menyembunyikan Akimitsu di dalam selimut dan mengatakan kepada teman-temannya kalau saat ini dia sedang merasa tidak enak badan. Namun ketika melihat Sukoyo yang terlihat gemuk di saat itu, kedua temannya pun langsung menjadi sangat curiga kepada Sukoyo saat ini. Tapi untung saja ketika bel pergantian jam dimulai, kedua teman Sukoyo pun memutuskan untuk segera pergi. Namun ketika Akimitsu ingin pergi, Sukoyo yang panik pun malah menarik Akimitsu dan membuat keributan di ruang UKS. Dan karena hal itu, mereka berdua pun menjadi ketahuan dari teman Sukoyo. Tapi di esok hari, saat Akimitsu ingin mengajak Sukoyo untuk bermain bersama di kuil, Kurage pun mengatakan kalau saat ini Sukoyo sedang berniat untuk mengurung diri. Mengetahui hal itu, Akimitsu pun memutuskan untuk memanggil Sukoyo lewat jendela saja. Dan singkatnya, setelah berhasil masuk ke dalam kamar Sukoyo, Akimitsu rupanya ingin mengajak Sukoyo untuk kembali mengikuti eskul panahan. Namun Sukoyo mengatakan kalau saat ini dia sudah tidak ingin masuk lagi ke dalam eskul panahan tersebut. Hingga ketika hari menjelang sore, Sukoyo pun menceritakan kepada Akimitsu bahwa semenjak Yuzuki keluar dari eskul panahan, hal itu pun membuat Sukoyo menjadi tidak memiliki motivasi dan juga semangat lagi untuk mengikuti eskul tersebut. Namun ketika mendengarkan alasan yang dikatakan oleh Sukoyo, Akimitsu pun secara mengejutkan malah menarik Sukoyo dan membawa Sukoyo ke tempat panahan. Dan ketika sampai di sana, siapa sangka Yuzuki saat ini sedang melakukan latihan memanah. Dan ketika melihat hal itu, Sukoyo pun menjadi sangat terpukau dengan kehebatan sang
sang kakak. Namun Akimizu pun mengatakan kepada Tsukuyo untuk sadar bahwa sebenarnya Yuzuki adalah seorang yang sangat noob di eskul panahan. Dan akhirnya, setelah disadarkan oleh Akimizu, perasaan Tsukuyo yang awalnya terlalu mengagumi Yuzuki akhirnya mulai menghilang secara perlahan-lahan. Tapi ketika di malam hari, saat Akimizu baru saja selesai mandi, datanglah Tsukuyo yang ingin berterima kasih kepada Akimizu karena sudah mau baik dan perhatian kepadanya selama ini. Bahkan di keesokan harinya, Tsukuyo yang sudah sadar pun memutuskan untuk kembali lagi mengikuti eskul panahan di sekolahnya. Namun di suatu malam, nampaknya Kurage sudah mulai menyadari bahwa semenjak kedatangan Akimizu di kuil Mikazuki, semua orang yang ada di kuil itu perlahan-lahan mulai merasa bahagia. Di lain sisi, nampaknya Yuzuki pun mulai menyadari satu hal, yaitu saat ini berat badannya sudah mulai naik dengan sangatlah drastis. Mengetahui hal itu, Yuzuki pun mengajak semua anggota kuil di sana kecuali Akimizu untuk melakukan rapat tentang berat badan mereka masing-masing saat ini. Dan rupanya, gadis kuil lainnya juga merasakan hal yang sama, di mana semenjak kehadiran Akimizu di sana, tubuh dan semangka mereka pun sudah mulai semakin membesar dari sebelumnya. Dan oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk tidak lagi memakan masakan Akimizu yang begitu nikmat dan memutuskan untuk berolahraga. Tapi rupanya, ada beberapa gadis yang tidak setuju dengan hal itu dan ingin tetap memakan makanan buatan Akimizu. Pada akhirnya, karena kesalahan mereka sendiri yang sudah makan kebanyakan, mereka pun malah menyalahkan timbangan yang mungkin saja sudah rusak. Hingga di keesokan harinya, saat Yuzuki dan juga semua gadis kuil baru saja selesai melakukan olahraga pagi, dari kejauhan datanglah Akimizu yang malah membawa banyak manisan untuk mereka di pagi itu. Yang alhasil diet dan juga olahraga yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Tapi karena masih merasa parno dengan berat badannya saat ini, Yuzuki pun menyuruh Akimizu untuk menambahkan beberapa sayur di masakannya nanti. Namun setelah itu, Akimizu pun tak sengaja melihat Yuzuki yang nampaknya sedang melakukan latihan keras untuk sebuah tujuan. Dan ternyata latihan yang sampai membuat kaki Yuzuki menjadi kesemutan itu adalah sebuah latihan fisik supaya Yuzuki bisa siap untuk menjadi seorang biksu nantinya. Dan karena latihan itu adalah untuk menjadi seorang biksu, Akimizu yang ingin menjadi biksu pun memutuskan untuk mengikuti latihan tersebut yang diberikan oleh biksu Kiki. Bahkan bukan hanya itu, ketika melihat Akimizu yang ingin melakukan latihan biksu, Mia yang saat ini mulai jatuh cinta dengan Akimizu pun berniat untuk ikut di latihan tersebut. Namun saat mereka bertiga sedang fokus untuk menjalani latihan biksu, ketika di sore hari, Keijo pun malah datang dan ingin membicarakan perjodohan mereka saat ini. Namun setelah pembicaraan yang misterius itu selesai, Keijo pun mengatakan kepada Kiki bahwa dalam waktu dekat, Yuzuki harus segera menyelesaikan latihan bernama Takudo, ditambah mereka juga harus mempersiapkan tempat dan juga patung yang layak supaya Yuzuki bisa diangkat menjadi seorang biksu wanita sejati. Dan singkatnya, di esok hari, Kiki pun mulai memberikan sebuah latihan Takudo kepada mereka bertiga supaya bisa segera menjadi seorang biksu sejati. Dan karena latihan Takudo adalah sebuah latihan yang sangatlah sakral, bahkan mereka pun sampai harus disuruh untuk memakai changsut putih. Atau jika mereka tidak punya, maka mereka harus melepaskan changsut mereka saat ini. Tapi saat latihan baru saja dimulai, iman Akimizu pun perlahan-lahan mulai hancur ketika berada di tengah dua gadis yang tidak memakai changsut di saat itu. Bahkan latihan pun menjadi semakin berat ketika Kiki malah menyuruh mereka untuk tidur bersama di malam hari yang bertujuan untuk melawan hasrat skibidi mereka ketika di malam nantinya. Dan karena latihan yang begitu keras terhadap mental mereka, perlahan-lahan Akimizu dan juga teman-temannya sudah mulai terbiasa untuk melakukan latihan Takudo tersebut. Dan kebetulan karena di hari itu Natal telah tiba, Yuzuki pun memutuskan untuk mengajak Akimizu membeli beberapa hadiah Natal di pasar Senen. Dan ketika sampai di sana, Akimizu dan juga Yuzuki pun mulai menikmati setiap hal yang ada. Tapi supaya latihannya tidak sia-sia, Akimizu pun mencoba untuk mengontrol dirinya agar tidak tegang ketika sedang bersama dengan Yuzuki. Setelah itu, Yuzuki pun mengajak Akimizu untuk membeli beberapa hadiah di toko barang antik yang rupanya Yuzuki dan juga sang pemilik toko saling kenal satu sama lain. Namun ketika melihat Yuzuki yang saat ini sedang bersama dengan seorang cowok, Mari-san pun mengatakan kalau Yuzuki dan Akimizu sudah terlihat seperti sepasang kekasih saja. Namun ketika mendengarkan hal itu, Yuzuki pun menjadi sangat salting. Sementara itu, semua gadis kuil pun mulai menyadari kalau saat ini sifat mereka sudah mulai berubah dengan sangat drastis semenjak kehadiran Akimizu di kuil itu. Tapi di antara semua gadis yang mulai suka kepada Akimizu, rupanya Kagura masih
berniat untuk mengusir Akemisu dari kuil tersebut. Dan singkat cerita, ketika hari menjelang malam, semua gadis yang ada di kuil nampaknya sudah bersiap untuk merayakan Natal di kuil mereka. Bahkan Akemisu yang baik hati pun sudah membuatkan beberapa makanan yang nikmat kepada mereka semua sebagai perayaan Natal di tahun ini. Hingga ketika makan malam telah usai, mereka pun memutuskan untuk saling berbagi hadiah. Tapi ternyata Kagura memiliki sebuah rencana di mana Kagura menyuruh mereka untuk mengajak hadiah mereka saja. Dan karena mengajak hadiah, beberapa hadiah pun saling tertukar, sementara Akemisu dan juga Yuzuki malah mendapatkan hadiah mereka sendiri. Namun secara mengejutkan, Kagura pun mengatakan kalau saat ini dia ingin memberikan sebuah tiket onsen kepada mereka semua supaya mereka bisa menikmati malam Natal di onsen yang hangat. Dan setelah itu, Yuzuki malah mengajak Akemisu ke dalam aula, yang ternyata Yuzuki ingin menukar hadiah miliknya dengan hadiah milik Akemisu. Dan siapa sangka, mereka berdua malah membeli hadiah yang sama, yaitu sebuah tasbih gelang yang sangatlah indah. Tapi ketika mereka saling menukar hadiah tasbih itu, Yuzuki pun menjadi teringat dengan perkataan Marisan, di mana saat ada dua orang yang saling bertukar tasbih, maka itu artinya mereka berdua secara tidak langsung sudah menjadi sepasang kekasih. Hingga ketika hari menjelang malam, semua anggota kuil pun langsung pergi ke onsen untuk menikmati kenikmatan yang ada di sana. Tapi baru saja masuk ke dalam onsen, Akemisu pun langsung disambut dan ditawarkan sebuah minuman hangat yang nikmat. Namun ternyata, tanpa Akemisu sadari, minuman yang dia minum adalah obat kuat yang bisa tahan selama 3 hari. Dan setelah itu, semua gadis kuil pun mulai bersiap-siap untuk mandi dengan air hangat onsen. Namun setelah acara onsen sudah selesai, Kagura yang masih belum puas dengan rencananya pun malah menahan Akemisu di suatu tempat di onsen tersebut, sambil menceritakan tentang sebuah fakta bahwa Mia berasal dari klan yang suka melakukan skibidi dan juga menaklukkan hati para pria. Tapi di suatu malam, ketika Kiki sedang menikmati teh hangat di malam hari, dia pun mulai mengatakan kepada Akemisu bahwa sedari dulu Yuzuki sudah memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi seorang biksu wanita supaya bisa meneruskan kuil peninggalan keluarganya, yaitu kuil Mikazuki. Karena semenjak kepergian sang ibu, kuil Mikazuki pun menjadi terlupakan oleh orang-orang di sekitar desa. Namun setelah menceritakan kisah perjuangan Yuzuki, Kiki pun kembali bertanya bahwa apa yang akan dilakukan oleh Akemisu setelah Yuzuki nanti sudah berhasil menjadi seorang biksu wanita. Dan singkatnya, karena tahun baru sudah tiba, di keesokan harinya, Akemisu dan semua gadis kuil pun memutuskan untuk pergi ke festival tahun baru. Namun ketika sampai di tempat festival itu, nampaknya Sukuyo berniat untuk menggoda Akemisu menggunakan kimono baru miliknya. Tapi rupanya, Akemisu malah terlihat biasa saja ketika melihat Sukuyo yang memakai kimono. Dan setelah itu, Akemisu pun mulai menemani satu persatu gadis kuil untuk menikmati setiap hal yang ada. Tapi saat Akemisu melihat Yuzuki yang sedang memakai kimono, secara refleks, Akemisu pun mengatakan kalau Yuzuki sangatlah cantik di hari ini. Kemudian, karena sebentar lagi tahun baru akan tiba, Yuzuki pun mengajak Akemisu untuk selalu membantunya di tahun-tahun yang baru ini, supaya bisa membangun kuil Mikazuki lagi. Tapi setelah itu, kita pun akan melihat masa lalu dari Mia dan juga Kagura, di mana ketika masih kecil, Mia yang tidak ingin mengikuti ajaran buruk dari sang ibu pun memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama Kagura. Tapi rupanya, Kagura yang masih setia kepada sang ibu pun menerima sebuah misi dari ibu Mia, di mana Kagura harus membuat Mia menjadi seorang ratu skibidi seperti sang ibu. Namun semenjak kedatangan Akemisu ke kuil mereka, hal itu pun malah membuat Mia ingin mengikuti Akemisu untuk bisa bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Kembali ke waktu saat ini, dan setelah mengetahui semua rencana Kagura selama ini, Akemisu pun mengatakan kepada Kagura bahwa saat ini dia tidak akan pernah menyerah dan akan selalu berada di kuil untuk membantu Yuzuki. Bahkan walaupun Kagura berusaha mengusir Akemisu sekalipun, namun Akemisu akan tetap bertahan demi selalu membantu Yuzuki di setiap harinya. Melihat Akemisu yang keras kepala, Kagura yang kesal pun malah menendang pedang rahasia Akemisu sampai benyek. Tapi di keesokan harinya, ketika melihat Akemisu yang terbangun dari tidurnya di pagi hari, Yuzuki pun mulai menyadari sesuatu yang aneh. Dan benar saja, saat ini Akemisu menjadi sangat trauma kepada Kagura. Bahkan ketika Mia mengatakan nama Kagura sekali saja, Akemisu pun menjadi semakin ketakutan. Mengetahui hal itu, Mia pun memutuskan untuk membuat Akemisu dan juga Kagura supaya bisa menjadi akrab satu sama lain, di mana Mia malah mengurung Akemisu bersama dengan Kagura di dalam sebuah gudang, dengan harapan supaya Kagura bisa menjadi terbuka dan menerima Akemisu. Tapi setelah semua yang dilakukan oleh Kagura selama ini, rupanya Akemisu masih sangat trauma dan tidak mau dekat dengan Kagura.
Tapi ketika di siang hari, Akimitsu pun mendapatkan sebuah masalah di mana saat ini semua beras yang mereka punya telah habis. Ditambah karena saat ini kuil mereka sangatlah miskin dan tidak memiliki uang, mereka pun tidak bisa membeli beras. Namun ternyata Yuzuki memiliki sebuah solusi untuk hal ini, di mana Yuzuki pun mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan beras dari upeti para warga setiap bulannya. Dan oleh karena itu, ketika waktu semakin siang, Yuzuki pun mengajak Akimitsu dan juga Miya untuk meminta beras dari setiap warga sebagai upeti kuil. Namun ketika mereka mencoba untuk memintanya, ternyata semua warga malah menolak untuk memberikan upeti kuil karena selama ini kuil Mikazuki jarang digunakan oleh masyarakat. Tapi untung saja ketika meminta di rumah terakhir, sang pemilik rumah yang bernama Mahiru pun mengatakan kalau mereka bebas mengambil beras sebanyak apapun di rumahnya. Tapi saat Akimitsu dan juga Miya sedang berusaha untuk memikul beras, mereka pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Yuzuki yang bisa memikul puluhan beras sendirian. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Akimitsu dan juga Yuzuki pun mulai terbiasa dengan setiap latihan yang diberikan oleh Kiki. Tapi Kijo kemudian mengatakan kepada Kiki bahwa jika Yuzuki tidak berhasil menyelesaikan latihan biksu lebih dari 3 bulan, maka Kijo akan segera membatalkan perjodohan antar kuil. Dan dengan begitu, Yuzuki bisa saja dipastikan akan gagal untuk menjadi penerus dan pemimpin kuil Mikazuki. Dan oleh karena itu, Kiki pun menyarankan kepada Akimitsu dan juga Yuzuki untuk segera mencari uang perbaikan patung kuil supaya mereka bisa melakukan ritual takudo sampai selesai. Namun saat mengetahui beban dana yang harus ditanggung oleh Yuzuki, Akimitsu pun memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan supaya bisa meringankan dan juga memperbaiki patung ritual kuil mereka. Tapi di hari itu, Akimitsu yang ingin menemui Yuzuki pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Yuzuki yang sedang memakai baju Mechihui. Dan rupanya, saat ini Yuzuki sedang mencoba pakaian dari temannya karena Yuzuki berniat untuk bekerja di sebuah cafe mate bersama dengan temannya. Tapi ketika melihat Yuzuki yang terlalu memaksakan tubuh, Akimitsu pun mengatakan kalau sebaiknya Yuzuki beristirahat saja supaya Akimitsu bisa memijat Yuzuki dan menghilangkan rasa capek Yuzuki. Tapi ketika melihat Tsukuyo yang datang, Akimitsu pun mengatakan kalau dia ingin mengajak Tsukuyo untuk pergi ke pasar di esok hari. Dan rupanya, alasan Akimitsu mengajak Tsukuyo ke pasar bukanlah untuk kencan, melainkan untuk membeli ponsel baru, supaya bisa membantu Akimitsu untuk mencari pekerjaan sampingan nantinya. Namun ketika di sore hari, saat ingin pulang ke kuil, Tsukuyo yang mulai menyukai Akimitsu pun nampaknya terlihat seperti ingin menyatakan perasaannya kepada Akimitsu. Namun karena masih malu, Tsukuyo pun malah mengatakan kalau dia hanya ingin meminta nomor Akimitsu saja. Tapi ternyata Tsukuyo masih belum menyerah, di mana dia rupanya mengirimkan pesan pernyataan cinta lewat WhatsApp. Sementara itu, di lain sisi, ketika melihat Akimitsu yang baru saja pulang bersama dengan Tsukuyo, entah kenapa, Yuzuki pun malah merasakan sesak di dadanya. Namun ketika melihat hal itu, Kiki pun memutuskan untuk bertanya kepada Akimitsu bahwa apakah saat ini Yuzuki dan juga Akimitsu sedang bertengkar. Namun Akimitsu pun mengatakan kalau dia masih tidak mengerti dengan Yuzuki yang menjadi cuek kepada dirinya secara tiba-tiba. Tapi setelah itu, Kiki pun bertanya bahwa apa pandangan Akimitsu terhadap Yuzuki saat ini. Namun secara tiba-tiba, datanglah Kurage yang mengatakan kalau saat ini akan ada seseorang tamu yang ingin memindahkan makam di dekat kuil. Mendengar hal itu, Kiki pun segera berlari untuk bertemu dengan sang tamu tersebut supaya bisa mendapatkan uang dari perpindahan makam itu. Namun rupanya, Yuzuki yang polos pun malah setuju dengan permintaan sang tamu tanpa mendapatkan uang sedikit pun. Dan karena merasa kesal dengan Yuzuki yang tidak becus, Kiki yang kesal pun mengatakan kalau saat ini Yuzuki tidak boleh lagi mengikuti pelatihan darinya. Dan karena hal itu, Yuzuki yang sedih pun sampai harus bersembunyi di bawah jembatan untuk menyembunyikan perasaannya yang sangatlah sakit hati. Tapi untung saja, datanglah Akimitsu yang mencari Yuzuki di hari itu. Kemudian Akimitsu pun mengajak Yuzuki untuk kembali ke kuil serta menenangkan perasaan Yuzuki saat ini. Hingga ketika Yuzuki terbangun dari demamnya akibat terkena hujan kemarin, Yuzuki pun mengatakan bahwa sebaiknya Akimitsu tidak perlu lagi untuk membantu Yuzuki sejauh ini. Namun Akimitsu pun mengatakan kalau dia akan tetap membantu Yuzuki untuk merawat kuil karena saat ini Akimitsu sudah memberikan separuh jiwanya kepada kuil Mikazuki. Dan setelah meminta maaf kepada Kiki, Kiki yang merasa kasihan pun memutuskan untuk
kembali melatih Yuzuki lagi. Pada akhirnya, kehidupan Akimisu dan juga semua gadis kuil pun mulai kembali seperti semula. Bahkan Akimisu pun baru menyadari kalau saat ini, dia ternyata sudah dikelilingi oleh beberapa gadis cantik yang sangatlah baik hati. Dan di akhir dari anime ini, apakah Akimisu akan menikah dengan Yuzuki, yaitu sang ketua kuil, atau Akimisu akan menikah dengan Tsukuyo yang telah berani mengatakan perasaannya kepada Akimisu lewat chat kemarin. So, kita tunggu aja season keduanya.